تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Nasihat penutup dari beliau, inti dari permasalahan di semua ini, dari kisah Nabi Musa dan Fir'aun ini, bahwasanya mereka ketika kalah hujah yang dilakukan ketika itu adalah yakni tukang sihir dengan mukjizat ketika itu. Maka ketika sudah kalah hujah, maka mereka segera untuk kemudian menggunakan kekuatan, mengadukan hal itu kepada Fir'aun, kepada pemerintah yang ada ketika itu, agar kemudian menghancurkan kebenaran dan menghancurkan keimanan. Perbuatan yang seperti ini, yang semisalnya itu pasti akan terjadi di setiap zaman, di setiap tempat, kata beliau. Oleh karena itu, ihwati fillah barakanillahu wa iyyakum, ya tentunya ketika kita berdakwah tentunya harus dikuatkan dengan hujah-hujah. Ketika kuatnya hujah-hujah kita, maka ada hal yang ke depan yang harus kita hadapi. Tapi tentunya tidak membuat kita mundur untuk kemudian menegakkan al-haq karena dianggap berbenturan dengan pemerintah. Tidak kita harapkan ke sana. Yang kita harapkan kemudian kita berjuang di atas kebenaran, kemudian mendapatkan pahala darinya, mempertahankan kebenaran yang kita pegang, apapun resiko ke depannya tidak kita pikirkan. Kalau kita pikirkan resiko ke depannya, maka kita tidak akan pernah melangkah selangkah pun untuk mempertahankan al-haq. Semua kejadian diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setiap ujian itu sesuai dengan kadar kesanggupan kita. Ketika para ulama sudah siap untuk dipenjara, maka Allah takdirkan dia dipenjara. Ketika ada seorang ustadz belum siap dipenjara, Allah Subhanahu wa taala tidak datangkan musibah kemudian dia dipenjara. Allah Maha tahu tentang hal ihwal kita. Kalau kita tidak siap kemudian diusir dari kampung kita, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan berikan ujian agar kita kemudian diusir dari kampungnya. Maka tidak kita kemudian memikirkan terlalu jauh sehingga kita tidak berani melangkah untuk memperjuangkan kebenaran. Nah,